Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada malam hari ini, saya persilakan untuk saat teduh sejenak. Puji nama Tuhan. Waktu luar biasa ketika kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun saya dan saudara tidak berada di tempat yang sama, tapi saya yakin penyertaan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kita ada saat ini, karena kemurahan Tuhan. Kita pujikan berkat kemurahan-Nya. Sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, benar Tuhan, seperti pujian yang boleh kami naikkan ke hadirat-Mu, bahwa kami ada sampai saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk setiap kasih setia-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Ya Tuhan,
kami akan memulai persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau yang boleh memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa sekalipun sekeliling kita tidak mengenakkan, mengecewakan, tapi kekuatan doa dapat mengubah segala sesuatu. Kita pujikan doa orang benar. Bersatu dalam doa. Kembali saat ini kami datang padamu ya Tuhan.
Kami mengimani bahwa doa sanggup mengubah segala sesuatu. Apapun yang kami tak lihat, Tuhan mampu kerjakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Kami berdoa untuk kepengurusan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberkati majelis hamba Tuhan yang boleh Engkau percayakan untuk mengelola gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau yang semakin hari menambah-nambahkan pengurus gereja ini kesetiaan, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami juga berdoa untuk kepengurusan pemuda remaja ya Tuhan. Engkau yang boleh memberkati setiap pengurus yang boleh Tuhan percayakan. Biarlah ya Bapa, Tuhan yang semakin hari menambahkan kesetiaan, menambahkan rasa takut akan Tuhan, dan sungguh-sungguh dalam melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu Tuhan, apa rencana-Mu. Tapi ketika krisis persatuan, krisis kesehatan di mana-mana Tuhan, biarlah tangan Tuhan sendiri yang boleh bercampur tangan. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negara, dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR seluruhnya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk memimpin negeri ini. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan memampukan mereka, Engkau yang boleh memberikan kebijaksanaan, takut akan Tuhan. Biarlah negeri ini boleh semakin hari, semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami, Tulungagung. Engkau juga yang boleh memberkati Pak Bupati, Wakil, DPRD, yang boleh Tuhan percayakan untuk memimpin kota kami ini. Biarlah sungguh Tuhan, moto ayem tentram mulia antinoto boleh terjadi dalam kota kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh dalam melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pujikan, sungguh indah. Pengorbananmu bagiku.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita pujikan pujian sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku, Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Untuk waktu dan tempat saya silakan kepada hambanya. Shalom, selamat malam teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan saat ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan Komisi Pemuda Remaja GKA Anugerah Tulung Agung. Teman-teman yang terkasih, sebelum bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena Engkau begitu mengasihi, menolong dan memperhatikan kehidupan kami. Pada kesempatan saat ini kami juga mengucap syukur karena kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh beribadah dan kami juga boleh ya Tuhan sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati kami, berkatilah pikiran kami, bahkan Tuhan tolonglah kami di masa-masa muda kami tetap mengasihi Engkau, kami tetap hidup takut akan Engkau, kami tetap mengutamakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Teman-teman, tanpa kita sadari, sering kita lalai bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam terang. Kita lupa status kita sehingga kita hidup dengan keegoisan kita. Kita hidup dalam kedagingan kita. Kita hidup semau kita sendiri. Bahkan kita lupa bahwa kita itu adalah saksinya Tuhan. Sehingga yang terpancar itu bukan kita sebagai anak terang, tapi kita seperti orang yang masih hidup
di dalam kedagingan atau di dalam dosa. Kesempatan saat ini kita mau diingatkan kembali bahwa kita itu anak terang dan sudah sepatutnya kita hidup sebagai anak-anak terang. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam pasal yang pertama, di situ jelas sudah dikatakan bahwa dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang percaya itu pada saat ini adalah kita, anak-anak Tuhan. Dan pesan dari surat Rasul Paulus tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Efesus pada saat itu, tetapi kepada setiap kita, khususnya juga kepada para anak-anak muda, supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya bagikan melalui perikop kita pada saat ini. Yang pertama, bagian pertama, kita bukan lagi bagian dalam kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Kita bukan lagi bagian dalam kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Teman-teman bisa memperhatikan di dalam ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu. Kamu itu berarti bukan hanya orang-orang Efesus pada saat itu, tetapi kamu adalah saya dan teman-teman sekalian. Kita orang-orang percaya saat ini. Memang dahulu kita adalah kegelapan. Saya dan saudara-saudara sekalian, saya dan teman-teman sekalian, kita dulunya adalah kegelapan. Kegelapan maksudnya apa? Keadaan orang digelapkan oleh dosa. Yang tidak percaya kepada Tuhan, yang masih hidup di dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus berkata, memang dahulu kamu itu masih hidup di dalam dosa, masih tinggal di dalam dosa, masih belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu dahulu saya dan teman-teman itu dalam kegelapan, belum bertobat. Terus di ayat yang di bagian yang selanjutnya, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dahulu kita memang ada di dalam kegelapan, masih suka dosa, masih berbuat dosa. Tapi sekarang saat ini yang perlu kita pahami, kita sudah dimenangkan. Kita bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam belenggu dosa. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenangkan. Seharusnya kita juga menyadari bahwa kita sudah menjadi bagian dari Tuhan. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ingat ya teman-teman, bahwa memang kita pernah berdosa. Kita pernah tinggal di dalam kegelapan. Tapi melalui karya Tuhan Yesus Kristus kita sudah dimenangkan, kita sudah dipulihkan. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Status kita sudah berbeda. Sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah,
kalau kita dulunya sudah berbuat dosa, dimenangkan, yang Tuhan harapkan kita hidup sebagai anak-anak terang. Bagian yang kedua, teman-teman, ketika kita sudah dimenangkan, apa respon kita? Respon kita sebagai anak-anak terang harus memancarkan kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Jadi kalau kita sudah tahu status kita, bahwa kita orang yang dulunya berdosa, sudah dimenangkan, dan kita adalah anak terang, respon kita itu bagaimana? Apakah masih dalam keadaan yang biasa-biasa saja, atau kita harus berubah? Respon kita sebagai anak-anak terang harus memancarkan kebaikan, harus memancarkan keadilan, harus memancarkan kejujuran. Nah, teman-teman, 3 bagian ini kelihatannya mudah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering gagal untuk melakukannya. Respon kita sebagai anak-anak terang harus memancarkan kebaikan hati. Teman-teman, kebaikan itu tidak berbicara ketika saya dikasihi, saya akan berbuat baik. Ketika saya dibenci, saya tidak akan berbuat baik. Ketika saya dikecewakan, saya tidak akan berbuat baik. Tapi kalau kita sudah tahu status kita sebagai anak-anak terang, kita harus terus memancarkan kebaikan hati. Baik situasi suka, duka, enak, tidak enak, mengecewakan, tidak mengecewakan, kita harus tetap memancarkan kebaikan hati kita. Jadi ingat ya, bahwa status kita sudah dirubah dan respon kita mau memancarkan kebaikan hati. Yang kedua, kita harus memiliki sifat adil, berlaku adil, memancarkan keadilan. Dalam hal apapun kita dituntut untuk memancarkan keadilan. Yang ketiga, yaitu memancarkan kejujuran. Jujur itu artinya apa? Menuju kepada sifat yang dapat dipercayai, jujur dalam segala hal. Nah, kalau kita sudah tahu status kita sebagai anak-anak terang, respon kita memancarkan kebaikan, keadilan, kejujuran. Kejujuran itu susah. Kalau waktunya, kondisinya tidak tepat, itu susah. Kadang kita hidup tidak jujur, kadang kita hidup munafik, kadang kita hidup tidak apa adanya. Kejujuran itu sangat penting, sangat perlu. Makanya sebagai anak-anak terang kita dituntut untuk jujur. Teman-teman, saat ini kita sedang menghadapi ujian. Yang SD mau naik SMP ada ujian, SMP mau naik SMA ada ujian, SMA ke kuliah ada ujian, kuliah pun ada ujian. Contoh kecil ketika kita menghadapi ujian-ujian yang ada di sekolah maupun di perkuliahan, mampukah kita benar-benar berlaku jujur? Mampukah kita benar-benar hidup jujur? Jujur yang benar-benar mengerjakan sesuai apa yang sudah kita pelajari. Mampukah kita berlaku jujur? Kelihatannya kecil. Tapi kalau kita sudah melenceng, berarti kita tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bukan anak-anak terang. Kecil ya, kelihatannya sepele. Tapi dalam segala hal kita dituntut untuk berbuat jujur terhadap manusia, bahkan terutama terhadap Tuhan. Dalam hal lain, ketika kita memberikan persembahan, ketika kita memberikan perpuluhan, ketika kita melayani, apakah sikap hati kita jujur? Apakah kita hanya pura-pura? Ketika kita beribadah, bagaimanakah kita? Sikap kita, apakah kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan? Tulus atau munafik di hadapan Tuhan? Kalau kita tahu bahwa kita anak terang, kita pasti akan terus meminta Tuhan menolong kita untuk bisa memancarkan terang tersebut. Bagian yang ketiga,
Di ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Maksudnya berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Berusahalah mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jelas bahwa kita sudah tahu status kita itu sudah menjadi anak-anak terang. Kalau sudah tahu statusnya, berarti respon kita memancarkan kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Bahkan kita selalu berusaha untuk mengenal apa yang menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, apa yang menjadi kesimpulan kita pada saat ini? Sebagai pribadi yang sudah menjadi anak terang, kita dimampukan untuk memancarkan kebaikan hati, keadilan, kejujuran, dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa semua yang kita baca, semua yang kita renungkan di dalam kebenaran firman Tuhan, semuanya begitu berarti dan bermakna, sehingga kita menerimanya tidak dengan tawar hati, tapi kita meresponi bahwa selalu harus ada yang dikoreksi dalam diri kita. Selalu harus ada yang dibereskan dalam diri kita supaya kita benar-benar boleh mengerti kehendak Tuhan dan hidup benar-benar mengasihi Tuhan, bahkan memancarkan kehidupan yang indah di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui firman yang sederhana ini kami diingatkan betapa berharga kehidupan kami, sehingga kami pun mau untuk menjadi anak-anak terang yang boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal tertentu, terkadang kami gagal di dalam kami taat dan takut akan Engkau. Terus mampukan dan tolong kami untuk menjadi anak-anak terang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini, teman-teman dapat mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda dan remaja yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulungagung. Kiranya melalui ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi bagi kita bersama. Yang pertama, untuk sementara waktu seluruh kegiatan remaja pemuda ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rindu mengikuti ibadah umum pada hari Minggu, teman-teman boleh datang ke gereja pada hari Minggu pukul 7 pagi di lantai 2. Dan teman-teman dihimbau untuk memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, teman-teman bisa menghubungi nomor pembina yang sudah tertera di layar saudara. Dan teman-teman juga yang ingin sharing, yang ingin didoakan, teman-teman juga bisa menghubungi nomor pembina yang tertera di layar saudara. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian bagi kita bersama, tetap setia beribadah dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Solideo Gloria.